anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PJOK dan ini temanya adalah bagian tubuh kita. Nah, anak-anak bisa buka buku Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatannya itu di halaman 21 ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh dan kita juga akan belajar bagaimana cara menjaganya. Jadi anak-anak simak dan dengarkan video pembelajaran hari ini. Nah, lihat gambar di sini, ini ada bagian tubuh manusia. Apa saja sih bagian tubuh manusia, anak-anak? Nah, tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kepala, badan, dan anggota gerak. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Bagian kepala itu terdiri dari rambut, mata, hidung, mulut, telinga. Sedangkan bagian badan itu terdiri dari dada, perut, dan pinggang. Sedangkan bagian anggota gerak itu adalah kaki, paha, tangan, dan lengan, anak-anak ya. Nah, ini adalah bagian tubuh manusia. Lalu anak-anak, ada bagian tubuh kita yang boleh disentuh oleh orang lain dan ada yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain itu adalah rambut, mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Sedangkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu disebut bagian pribadi. Jadi harus diingat ya. Nah, bagian pribadinya itu anak-anak bisa lihat di gambar ini. Di bagian depan itu ada bagian ini, dan bagian ini itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sedangkan di bagian belakang, bagian bokong kita atau bagian di bawah tulang belakang itu tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Jadi inilah gambar yang anak-anak harus perhatikan, bahwa inilah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, anak-anak, bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain itu kan rambut, mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Nah, di mana rambut itu untuk melindungi kepala kita, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lalu hidung untuk mencium bau, tangan untuk memegang, ya kan? Nah, kaki untuk berjalan. Nah, itu adalah bagian tubuh yang boleh disentuh. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, Ibu tekankan kembali, disebut dengan bagian pribadi. Nah, yang boleh menyentuh bagian pribadi kita itu adalah ibu kita sendiri, karena ibu membersihkan saat buang air. Dan ibu juga boleh memandikan kita. Dan ada satu orang yang boleh memeriksa ketika kita sakit, yaitu dokter. Nah, itu saja yang boleh menyentuh atau melihat bagian pribadi kita. Nah, kalau dokter itu juga tergantung ya anak-anak ya, memeriksanya di bagian mana. Kalau ternyata harus diperiksa di bagian pribadi, maka itu harus sepengetahuan atau seizin orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan, maka itu juga tidak boleh. Makanya biasanya kalau kita ke dokter, kita ditemani oleh orang tua. Nah, ketika ada orang lain akan melihat atau menyentuh serta membuka baju atau memfoto kita, maka kita boleh mengatakan tidak boleh. Kita juga boleh berlari dan berteriak, atau kita melaporkan kepada orang tua atau guru. Nah, seperti itu ya. Jadi kitalah yang menjaga diri kita agar tetap aman. Nah, kalau misalnya ada orang yang ingin memaksakan
menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, maka kita harus cepat melaporkannya kepada guru ataupun orang tua kita. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya untuk menjaga kebersihan tubuh ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Kenapa tubuh harus dijaga? Karena agar tubuh kita tetap sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus juga menjaga kebersihannya. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh? Yang pertama itu kita harus menggosok gigi. Nah, membersihkan mulut dan gigi ini sangat penting anak-anak. Menjaga kebersihan mulut dengan berkumur dan menggosok gigi itu sangat baik dilakukan. Nah, menggosok gigi itu dilakukan sesudah makan dan sebelum tidur. Nah, bagaimana cara menggosok gigi? Yang pertama, anak-anak harus berkumur dengan air bersih terlebih dahulu, lalu meletakkan pasta gigi pada sikat gigi, lalu gosok gigi secara naik turun sampai bersih. Setelah itu anak-anak bilas dengan berkumur menggunakan air bersih, ya. Nah, lalu ada lagi cara menjaga kebersihan tubuh. Dengan cara apa? Memotong kuku. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa kuku yang panjang itu menjadi sarang kuman. Nah, supaya kuman itu tidak hinggap di kuku kita, maka kuku kita harus dipotong supaya bersih. Nah, kuku yang dipotong itu terlihat sangat rapi jika benar-benar dipotong dengan menggunakan pemotong kuku atau gunting kuku, itu alatnya ya. Nah, biasanya kita memotong kuku itu seminggu sekali. Nah, anak-anak bisa meminta bantuan orang tua saat memotong kuku supaya tidak luka ya anak-anak ya. Jadi memotong kuku itu juga harus hati-hati. Nah, selanjutnya ada cara untuk menjaga kebersihan tubuh lainnya adalah dengan mandi, ya kan? Nah, mandi. Nah, untuk membersihkan tubuh kita harus mandi dengan benar. Bagaimana caranya? Membasahi seluruh tubuh dengan air, lalu kita gosok tubuh kita dengan sabun dan kita bilas dengan air bersih serta kita mengeringkan tubuh kita menggunakan handuk yang bersih. Nah, Ibu lupa meletakkan satu gambar di sini. Seharusnya ada gambar orang yang sedang mencuci tangan. Nah, mencuci tangan juga salah satu kegiatan untuk menjaga kebersihan tubuh. Nah, kita juga harus rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, setelah kita selesai mencuci tangan, maka kita harus keringkan tangan kita menggunakan tisu atau handuk, ya. Nah, selanjutnya selain itu kita juga harus menjaga kebersihan pakaian anak-anak. Nah, menjaga kebersihan pakaian ini kita bisa melakukan kegiatan seperti mencuci pakaian. Nah, karena pakaian yang kotor itu menjadi sarang penyakit. Nah, ketika anak sudah bermain di lapangan, berkeringat, otomatis pakaian anak-anak itu menjadi basah karena keringat dan kotor karena debu dan sebagainya. Nah, itulah yang akan menjadi sarang penyakit dan kuman. Nah, kita harus juga mengganti pakaian kita itu setiap hari ya anak-anak, karena pakaian yang sudah dipakai seharian akan kotor, bau karena keringat dan debu. Nah, bagaimana cara untuk membersihkan pakaian atau mencuci pakaian yang kotor supaya bersih? Itu menggunakan deterjen ya anak-anak ya. Nah, biasanya pakaian itu kita rendam dulu selama 15-30 menit dengan deterjen. Setelah itu pakaian dikucek untuk menghilangkan kotoran seperti yang dilakukan ibu dan anak ini gambarnya. Nah, setelah itu pakaian dibilas hingga bersih menggunakan air yang bersih, lalu pakaian itu kita jemur sampai kering ya. Kalau belum kering jangan diangkat terlebih dahulu, nanti lembab dan itu menimbulkan bisa menimbulkan pakaian kita bukannya menjadi bersih tapi bertai lalat, anak-anak biasanya disebut itu ya. Jadi ada kayak titik-titik hitam di pakaian kita, lalu baunya juga tidak sedap. Nah, setelah pakaian kita kering, maka pakaian itu kita setrika anak-anak ya, seperti itu. Jadi itulah cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, hari ini kita sudah banyak belajar tentang bagian tubuh serta bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa Salam Maria ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Siapkan diri kalian untuk berdoa.